Shalom, perkenalkan nama saya Yudi Adolfo Wohongan, NIM 22013-021, kelas 1A, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang momentum. Pendahuluan. Nilai-nilai selalu berbeda di setiap kegiatan kita. Tanpa kita sadari, kegiatan sehari-hari juga memanfaatkan sistem kerja rumus fisika. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai kegunaan teori momentum. Sebelum kita membahas apa kegunaan momentum, terlebih dahulu kita mempelajari apa yang dimaksud dengan momentum. Ketika terjadi suatu kecelakaan di jalan tabrakan antara dua buah kendaraan yang berbeda kecepatan, di mana kendaraan yang berkecepatan tinggi mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan kendaraan yang berkecepatan rendah. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar massa kecepatan yang dimiliki benda bergerak, maka semakin sulit untuk dihentikan dan makin besar akibatnya. Pengertian momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum juga dengan busa sehingga dilambangkan P. Momentum sebuah partikel dapat dibandingkan sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Sebagai contoh, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Hubungan momentum dan impuls. Apa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak? Anda telah mengetahui, yaitu gaya. Bola yang diam bergerak ketika ada tendangan. Anda bekerja pada bola. Yang gaya tendangan Anda pada bola terus masuk gaya kontak yang bekerja dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Jadi, gaya impulsif mengenai suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan makin cepat. Gaya impulsif mulai dari 0 pada saat T menit. Bertambah nilainya secara cepat ke suatu nilai puncak dan turun drastis secara cepat ke 0 pada saat titik maksimal. Impuls sama dengan F kali segitiga T. Apakah impuls termasuk besaran secara skalar atau vektor? Impuls adalah hasil kali antara besaran vektor gaya F dengan besaran skalar selang waktu T. Sehingga impuls termasuk besaran vektor, arah impuls I searah dengan arah gaya impuls F. Hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi. Artinya jumlah momentum dua buah benda saling bertumbukan adalah konstan. Secara rinci dapat dinyatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali F2. F1
dan F2 masing-masing adalah kedua benda setelah tumbukan. Catatan dalam menggunakan rumus tersebut harus memperhatikan tanda arah kecepatan benda. Tumbukan antara benda merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menganalisis tumbukan berdasarkan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Tumbukan ada 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Kesimpulan, momentum adalah sebuah nilai dari perkalian antara yang bermassa atau memiliki bobot dengan pergerakan atau kecepatan. Dalam fisika, momentum dilambangkan huruf P. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan sama dengan P sama dengan M kali V, yang mana P momentum, F massa, dan V kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin cepat juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan dimiliki suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sekian dan terima kasih.